Assalamualaikum Bu Sena, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, Ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana Ya. Ibu sendiri? Alhamdulillah kabarnya? sehat Bu Sena. Sekarang udah ketemu lagi PI yang keempat ya, setelah sekian kita jeda ya Bu. Iya Bu, Gimana alhamdulillah. mengawali LMS-nya, lancar? Alhamdulillah lancar Bu, meskipun ya kan harus kemarin udah nyaman ya Bu Iya. ya dengan tidak bertemu Liburnya. LMS lumayan lama itu, sekarang ini lagi jadi harus mulai beradaptasi lagi, dibiasakan lagi. Tadi ya pas waktu kesini udah lihat ya anak-anak gitu, pas kelihatan cepat santunya kelihatan gitu ya. Terus karena mungkin saya sering kesini mungkin dia udah kenal itu ya. Jadi alhamdulillah sambutannya gitu. Ibu di sini mau membahas pembelajaran apa? Untuk pembelajaran nanti Ya. pelajarannya bahasa Indonesia Ya, ya, bukan Indonesia. ya, sesuai dengan mapel yang saya ampuh. Untuk materinya adalah teks ulasan Iya, di kelas 8C karena jadwalnya kelas 8C. Iya, waktunya mungkin berapa jam pelajaran? 3 jam pelajaran iya, Bu iya. durasinya. Ya. Nanti apa yang akan Ibu di kelas itu disampaikan, tujuannya, pembelajarannya itu seperti apa? Untuk tujuan pembelajarannya ini karena ini pertemuan kedua kan Bu ya. Iya. Pertemuan kemarin anak-anak alhamdulillah sudah mulai memahami tentang pengertian teks ulasan jenisnya. Untuk sekarang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu bersama anak-anak yaitu dengan mengamati contoh teks ulasan yang saya berikan ya, peserta didik diharapkan nanti dapat merinci struktur teksnya nih. Jadi sekarang udah masuk ke struktur teksnya, sama nanti anak-anak mampu menyajikan tanggapannya dari apa yang sudah dirinci tersebut secara berkelompok, tentu saja secara berkelompok dari teks ulasan dan struktur yang sudah mereka rinci. Kemudian disajikan secara berkelompok teks ulasan tersebut. Nah, dari situ Ibu yang area yang mau dikembangkan agar tercapai tujuan yang akan Ibu sampaikan itu apa? Kalau saya sih Bu, untuk setiap pertemuan ya saya selalu tidak pernah lepas dari area pengembangan sikap spiritualnya ya Bu, itu di setiap pertemuan saya. Betul. Jadi saya masukkan selalu di setiap pertemuan pembelajaran saya. Yang untuk khususnya pada pertemuan ini mungkin tetap saja ya Bu, areanya yaitu pengetahuannya, kemudian keterampilannya, serta dari yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini ya, sekarang sudah ada pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi saya akan mencoba mengembangkan itu juga gitu, secara bertahap, menerapkan apa yang sudah saya dapatkan. Nanti strateginya nih mungkin seperti apa? Berkelompok atau seperti apa nanti? Untuk strateginya sendiri ya Bu, pertama mungkin setelah membuat rencana pembelajaran ini ya yang sudah Ibu cek kemarin, nah saya pun sudah menyediakan media pembelajaran ya. Kebetulan kan kelas itu ada listriknya ya Bu, hanya kebetulan ada listriknya, jadi saya di situ bisa memanfaatkan teknologi PowerPoint untuk menayangkan film gitu ya ke anak-anak dan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Kemudian di sini juga saya membuat kelompok belajar yang heterogen sesuai dengan minat mereka, karena kan teks ulasan itu kan Bu ada beberapa jenis ya, bisa film, bisa itu. Nah, di sini saya kan anak-anak cenderung sukanya film gitu ya. Jadi saya nanti akan memberikan beberapa film yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka pilih gitu, untuk mendiferensiasikan mungkin ya Bu itu. Nah, terus juga akan menerapkan kegiatan mindfulness itu ya Bu, untuk KSE-nya, serta ada ice breaking, kemudian memberikan stimulus dengan menonton film itu. Terus selain kerja kelompok nih, saya nanti di penyajiannya itu anak-anak dalam mempresentasikannya itu secara menggunakan metode window shopping. Nanti anak-anak akan berkeliling ke setiap kelompok gitu ya Bu, untuk mengecek dan memberi tanggapan hasil kerja kelompok lain. Karena kan mungkin di situ saya mencoba memfasilitasi untuk anak yang memiliki
pengetahuan yang Ya, apa yang kinestetik itu Bu? Yang kinestetik yang seneng gerak-gerak itu kan di situ ya kesempatannya itu kesempatannya anak untuk bisa jalan-jalan ke sana kemari. Mungkin itu Bu. Dan tentu saja pasti ada tanya jawab ya serta refleksi ya belajar. Ya, mungkin itu ya gambaran dari strateginya, kemudian media apa yang akan digunakan sama Ibu. Kemudian tadi sedikit sudah mengulas gambaran dalam memberikan di observasi kelasnya, nanti sudah Ibu utarakan seperti itu. Nah, kalau gitu kita langsung aja Bu ya ke kelas kalau seperti ini. Iya, baik Bu, ini sebentar lagi kan ya masuk ini ya, sebentar lagi masuk. Jamnya saya persiapkan dulu ya Bu. Boleh. Ibu masuk ke kelas. Mari kita ke sana aja sambil saya lihat Ibu persiapkan ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, ayo Bu. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Atau yang disebut dengan mindfulness ya. Tolong persiapkan dulu posisinya ya. Posisi duduknya yang rapi. Tangannya dilakukan. Cek rangsannya. Posisi duduknya sudah nyaman atau belum ya. Kita akan belajar berlatih kesadaran penuh ya. Latih kesadaran penuh dengan mendengarkan instruksi yang ada pada video. Kedua telapak kaki. Mulai dari suara yang paling keras. Jadi kita bisa merasa lebih rileks, lebih nyaman dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Oke anak-anakku, ya sini ya. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang apa? Apa itu teks ulasan? Bagus, Patun. Ya, betul ya. Teks ulasan adalah teks yang berisi tentang penilaian dan penjelasan terhadap suatu karya. Masih ada yang ingat di sini jenis karya apa saja yang bisa kalian buat ke dalam teks ulasan? Karya apa? Di sini tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertemuan ini ya, kalian bisa lihat bahwa nanti dengan mengamati beberapa contoh teks ulasan diharapkan kalian mampu memerinci struktur dari berbagai jenis teks ulasan film yang Ibu sajikan ya. Nah, kemudian yang kedua di sini nanti dalam kegiatan diskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu merumuskan ya. Merumuskan apa? Tanggapan yang dan menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dengan baik. Itu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari suatu teks ulasan. Ibu mau punya ice breaking dulu? Boleh? Boleh. Oke, sekarang kita ayo bermain dengan teman sebangku. Bagaimana permainannya? Dengan teman ya. Nanti sosial kalian. Apakah kalian berkasih sayang dengan teman sebangku kalian? Itu lihat empat temanku. Dua, tiga, empat. Yang tapi menurut ya, matanya menurut ya. Aduh deh.
Yang berjudul Sukses Tidak Akan Datang Bagi Orang Yang Malas. Kira-kira pesan moral dari film tersebut apa? Jangan malas. Terus apa lagi? Selain itu apa aja yang berpendapat? Harus bisa membagi waktu, betul. Kapan belajar, kapan main, kapan tidur. Perannya tadi namanya? Lihat di sini ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang struktur teks ulasan. Ngalir, dalam sebuah teks ulasan itu terdiri dari apa saja strukturnya? Ulasan tentang film Siksa Neraka. Dari baca tersebut meskipun belum nonton sudah ada gambar atau ternyata video apa kelebihannya gini, kekurangannya gini gitu kan ya. Sedikit meskipun kita belum nonton tapi terbantu dengan adanya teks ulasan tersebut, maka kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang suatu karya yang ingin kita ketahui. Bacanya nggak harus panjang, nontonnya nggak harus lama gitu kan, sebentar aja tapi kita udah paham tuh isi keseluruhannya, garis besarnya seperti apa. Sampai di sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
sudah berjalan kita berdoa. Dimulai. Alhamdulillah ya Bu Sena. Alhamdulillah Iya. Bu, ya Allah anak-anak. Alhamdulillah Iya. tapi anak-anak bisa dikondisikan. Setelah saya melihat ya di kelas tadi, alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran sudah semua yang direncanakan oleh Ibu sesuai ya Bu ya, sudah dilaksanakan. Kemudian dari tadi itu keaktifan siswa terlihat aktif, kemudian tujuannya Ibu sampaikan dengan baik. Kemudian metode diskusi kelompoknya juga tadi berjalan dengan baik dan pengelolaan kelas juga sudah baik. Alhamdulillah Bu Sena sudah melaksanakannya sesuai dengan perencanaan Bu Sena. Nah dari situ Bu Sena apa melihat ada kekurangannya atau yang harus diperbaiki itu seperti apa? Apa yang dari tadi Ibu laksanakan? Apa ada? Jelas Bu ada, ya pasti itu pasti ada karena ya. Mungkin saya mengucap syukur dulu ya Bu, alhamdulillah kegiatan tadi observasi sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan ya Bu, waktunya sesuai. Bisa terlaksana dan alhamdulillah saya merasa bahwa tahapannya sesuai dengan RPP yang saya buat sudah runtuh, tapi tadi itu karena waktu ya Bu, saya di manajemen waktu tadi itu ketika anak pas presentasi jalan-jalannya terlalu lama gitu karena keasikan, jadi pas refleksi kan di RPP tadinya saya tuliskan kegiatannya mau tertulis gitu, anak mau dikasih sticky note di rencananya, akhirnya refleksinya saya lakukan menjadi tanya jawab, mereka mengungkapkan secara lisan gitu. Tapi sejauh ini udah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mungkin saya merefleksikan lagi dari hasil perolehan memberikan perubahan tadi ya Bu ya, udah terlihat perubahannya di pelaksanaan Ibu dalam pembelajaran. Kemudian Ibu juga nanti bisa menginspirasi rekan Ibu ya Bu ya, supaya dapat mengikuti pembelajaran seperti Ibu yang sudah direncanakan matang-matang seperti itu. Jadi supaya nanti dalam pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Jadi sudah terperinci sesuai dengan yang udah dipersiapkan dari sesuai RPP-nya juga Ibu ya. Dan semoga rekan Ibu juga nanti terinspirasi dengan apa yang Ibu lakukan barusan. Mungkin Ibu harus lebih konsisten lagi dalam melaksanakannya. Betul Bu. Itu saya harus lebih percaya diri gitu karena kan di sini terbatas sarana ya Bu ya. Hanya beberapa kelas yang punya fasilitas listrik gitu. Termasuk alhamdulillah pas jadwalnya tadi di kelas itu jadi saya bisa mempersiapkannya di sana. Terus di sini saya juga kadang kurang percaya diri gitu ya Bu karena kan melihat sekitar ya di sini kan cenderung kebanyakan yang senior itu ya Bu, jadi takutnya saya gimana ya, tapi di sisi lain sih yang penting saya lakukan untuk diri saya sendiri gitu, untuk anak-anak saya gitu. Bagaimanapun kan itu tergantung penilaian rekan, syukur-syukur nanti ada yang mau gitu ya, mau mengikuti atau mau bersama-sama gitu belajar. Berbagi praktik baik kan itu hal yang baik gitu ya Bu ya, supaya nanti rekan-rekan Ibu juga terinspirasi dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Amin. Nah mungkin sejauh ini saya sudah melihat ya Bu ya, alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas waktunya sudah saya observasi di kelas. Terima kasih Bu Sena. Terima kasih banyak dengan adanya Ibu jadi saya termotivasi gitu Bu ya, tidak hanya sekedar untuk hari ini saja saya mempersiapkan pembelajaran seperti ini, tapi kedepannya saya bisa lebih konsisten lagi gitu. Itu yang penting. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu.